Ketua Senat, para guru besar, dan anggota Senat memasuki ruang sidang. Hadirin kami mohon berdiri. Membangun negeri, tegak berdiri untuk masa depan. Memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN, Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Membangun negeri, tegak berdiri untuk masa depan. Memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN, Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Membangun negeri, tegak berdiri untuk masa depan. Memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN, Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne UIN Sunan Kalijaga.
Profesor Dr. Hajah Erni Munastiwi MM lahir di kota Rembang, tepatnya di Desa Wonokerto, Kecamatan Saleh pada tanggal 18 September 1957. Putri dari seorang ibu yang bernama Hajah Raden Nganten Istiti Ismonosiwi binti Raden Ismono Kusumodiharjo dan Bapak Toto Sukadi Ranuwardoyo bin Kamijan. Istri dari suami yang bernama Insinyur Haji Haryono Kusumo MM dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama, Haryo Bawono STMH, bekerja di Pertamina Pusat. Ia memiliki seorang istri yang bernama Dr. Resa Nurzakiyah Zainuddin. Saat ini sedang berkuliah dokter spesialis psikiatri di Universitas Gadjah Mada. Memiliki 2 orang anak, Halwa Mazaya Farunisa dan Nadira Mazaya Raihanisa. Anak kedua, Kompol Haryo Basuki SIKMH yang saat ini bertugas sebagai perwira Polri di Pusdik Binmas Lemdiklat Polri, memiliki seorang istri bernama Ratih Betaria Dewi yang berprofesi sebagai pengacara dan mediator. Memiliki 3 orang anak, Kalista Azza Nariswari, Fredelo Dava Deniswara, dan Jyoti Natania Larasati. Sementara anak ketiga bernama Anissa Dian Arini SHMH. Memiliki seorang suami yang bernama Ading Tedalosa SHMH yang saat ini bertugas sebagai jaksa di Kejaksaan Agung Jakarta dan sedang menempuh kuliah S3. Mereka memiliki 2 orang anak bernama Ayla Ceta Adiani dan Azima Cala Adiani. Wanita yang menjabat sebagai dosen tetap di program studi Magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tersebut merupakan alumni S1 IKIP PGRI Bojonegoro, S2 Pasca Sarjana Unsud Purwokerto, dan S3 Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Sepanjang karirnya sebagai dosen di UIN Sunan Kalijaga, beliau mengajar berbagai mata kuliah terkait manajemen pendidikan, serta membimbing dan menguji tugas akhir mahasiswa S1, S2, dan S3. Lebih dari 100 karya ilmiah di berbagai bidang pendidikan, baik skala nasional maupun internasional, telah dihasilkan. Pengalaman program internasional diantaranya Sandwich Program dan Sabbatical Leave di University Tun Hussein On Malaysia, Special Lecture di Nagoya University, dan benchmark di perguruan tinggi Australia, New Zealand, dan India. Pengabdian masyarakat yang dilakukan diantaranya sebagai pengelola lembaga pendidikan anak usia dini di Yogyakarta dan konsultan pendidikan di Sekolah Pedalaman Kebun Sawit di Kalimantan Timur. Mengutip sumber Ki Hajar Dewantoro, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Peraturan sedemikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan pidato pengumuman, saya ingin menyampaikan latar belakang saya. Latar belakang saya adalah seorang ibu rumah tangga yang putus kuliah karena pada suatu waktu ayah saya almarhum Bapak Toto Sukadi mengatakan kepada saya bahwa kalian anak-anak Bapak sebanyak 6 orang perempuan semua, Bapak bangga terhadap kalian. Pada hari ini saya akan mewujudkan keinginan almarhum ayah saya. Atas izin dan karunia Allah, hari ini saya telah mencapai guru besar yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris, dan para anggota Senat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang saya hormati Rektor dan para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang saya hormati para Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Program Studi UIN Sunan Kalijaga. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Lembaga, para Kepala UPT UIN Sunan Kalijaga, serta yang saya hormati para tamu undangan, teman sejawat, tenaga kependidikan, dan segenap sivitas akademika, seluruh keluarga dan sanak saudara dan para sahabat. Pada hari ini, surprise untuk saya, hadir pula sahabat saya Profesor Madya Abdul Razak dari University of Malaya, Malaysia. Terima kasih Profesor Razak. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat hadir pada acara pengukuhan guru besar ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Atas taufik dan hidayahnya, pada hari ini saya mendapat kesempatan untuk memenuhi salah satu proses penting dalam karier akademik sebagai dosen untuk meraih jabatan fungsional guru besar. Hadirin yang berbahagia, mohon izin saya akan menyampaikan refleksi ilmiah pidato pengumuman guru besar di hadapan hadirin yang terhormat berjudul Model Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini Abad 21 dalam Perspektif Keindonesiaan. Pendidikan merupakan salah satu proses penting dalam perkembangan peradaban manusia. Melalui pendidikan, tatanan dunia dapat berjalan ke arah lebih baik. Berbagai jenis inovasi ditemukan, sehingga melahirkan berbagai jenis informasi dan teknologi baru. Hal tersebut merupakan sebuah kemajuan pendidikan. Seiring perkembangan iptek, terjadi akselerasi inovasi berbagai bidang. Di sisi lain, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan semakin meningkat.
Tidak mengherankan, antusiasme masyarakat untuk memberikan pendidikan terbaik semakin meningkat pula. Selama hidup, manusia terus belajar secara sadar maupun tidak. Berarti pendidikan merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus. Oleh karena itu, manusia senantiasa mempelajari hal baru sebagai konsekuensi pertambahan usia dan perubahan zaman. Hadirin yang saya muliakan, pendidikan merupakan mekanisme bagi manusia untuk dapat memahami dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan. Hal ini menjadikan pendidikan sebagai bagian penting dari kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam nukilan Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Salah satu alasan logis firman tersebut adalah bahwa orang berilmu dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi orang lain dan lingkungan. Orang berpikiran dan berakhlak cenderung melakukan sesuatu dengan benar karena berpengetahuan dan bermoral. Hal tersebut dapat mencegah kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memajukan sistem pendidikan. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu subsektor penting kerangka pendidikan di Indonesia, karena keberhasilan pendidikan anak usia dini ikut menentukan masa depan bangsa. Fase anak usia dini merupakan fase penting kehidupan manusia. Anak mulai mengenal, belajar berbagai hal dasar kehidupan, dan karakter anak mulai terbentuk. Oleh karena itu, anak perlu dibina dan diarahkan secara tepat, baik dan benar, agar pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan yang kita harapkan. Seiring dengan perkembangan zaman, penyesuaian tata kelola dalam praktek pendidikan anak usia dini sangat diperlukan. Penyesuaian tersebut terutama untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul di berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah model pendidikan yang sesuai dengan kondisi pada masanya. Praktek pendidikan anak usia dini harus mempertimbangkan karakteristik khas Indonesia dengan kebinekaannya. Dengan demikian, model manajemen PAUD abad 21 harus mempertimbangkan berbagai hal, di antaranya pertama, kerangka filosofis pendidikan anak usia dini yang merupakan pandangan para ahli pada masanya. Kedua, refleksi pendidikan anak usia dini. Yang dimaksud refleksi ini adalah perumusan model pendidikan dengan mempertimbangkan berbagai rujukan pengalaman, baik model pendidikan di Indonesia ataupun negara lain. Ketiga, tantangan pendidikan anak usia dini abad 21. Tantangan yang dimaksud adalah terjadinya perubahan yang sangat cepat. Perkembangan ekosistem pendidikan abad 21 menuntut adanya reformasi dalam manajemen dan praktek pendidikan. Ekosistem pendidikan abad 21 merupakan ekosistem yang penuh dengan ketidakpastian. Ekosistem unik, terjadi kemajuan dan adopsi teknologi secara masif dan berkembangnya dunia digital. Keempat, manajemen pendidikan. Dalam pengelolaan PAUD, perubahan ekosistem pendidikan akibat globalisasi
berdampak terhadap perubahan tata kelola pendidikan. Oleh karena itu, pengelolaannya harus disesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Kelima, perkembangan intelektualitas anak. Yang dimaksud dengan perkembangan intelektualitas anak adalah pemahaman terhadap tahapan perkembangan anak. Hal ini merupakan salah satu faktor penting dalam pendidikan anak usia dini. Keenam, khasanah kebinekaan di Indonesia. Kebinekaan merupakan kekasan dan kekayaan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus ditonjolkan dalam praktek pendidikan di Indonesia. Hal ini merupakan kekayaan yang harus dihargai dan dipertahankan keberlanjutannya. Keberagaman merupakan salah satu ciri khas kondisi sosial budaya di Indonesia. Hal tersebut dapat ditemukan dalam berbagai hal, di antaranya suku, bahasa, adat istiadat, budaya, dan sebagainya. Pada dasarnya, anak merupakan penerus kebudayaan dan peradaban. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini seharusnya mengintegrasikan nilai-nilai sosial budaya setempat. Konteks integrasi yang dimaksud adalah mengintegrasikan nilai kearifan lokal, bahasa, budaya di dalam pendidikan. Hadirin yang saya muliakan, model manajemen yang sesuai dengan kebutuhan abad 21 diperlukan untuk menghadapi tantangan ekosistem pendidikan saat ini. Tata kelola manajemen merupakan proses penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini. Oleh karena itu, diperlukan adanya tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang memadai. Tahapan perencanaan meliputi penetapan tujuan dan arah pendidikan abad 21. Dalam penetapan tujuan, perlu pertimbangan aspek diantaranya fase psikososial dan fase kognitif, dan juga tantangan pendidikan abad 21. Serta muatan lokal dan juga tujuan pendidikan nasional. Berikutnya yang kedua adalah kurikulum PAUD. Saat ini yang berlaku di Indonesia adalah kurikulum 13 PAUD yang disesuaikan dengan kebijakan kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka PAUD menyesuaikan struktur kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran intrakurikuler sebagai perwujudan merdeka belajar dan merdeka bermain, serta penguatan profil pelajar Pancasila. Selain itu, nilai kesalehan perlu ditanamkan kepada anak usia dini, di antaranya kesalehan individu, kesalehan sosial, dan kesalehan digital. Khusus kesalehan digital merupakan kesalehan terkait penggunaan teknologi informasi termasuk media sosial. Penggunaan media sosial bagi anak perlu mendapat perhatian dan pendampingan, apalagi dengan maraknya penggunaan media sosial saat ini yang sangat rawan bagi anak usia dini. Oleh karena itu, kurikulum PAUD perlu pertimbangan tantangan abad 21 dan juga kebijakan Partnership for 21 Century Learning, yaitu yang dimaksud adalah FOSI, Critical Thinking,
collaboration, communication, dan creativity. Dan juga mengintegrasikan kebijakan yang berlaku di Indonesia, nilai-nilai kesalehan, nilai-nilai sosial kultural untuk menguatkan karakter. Berikutnya, ketiga, sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini memiliki peran penting guru harus memiliki kompetensi yang memadai, diantaranya kompetensi berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreatif. Guru seharusnya memiliki pemahaman kondisi sosial di lingkungannya. Di samping itu, kreativitas dan kemandirian serta pemecahan masalah seharusnya dimiliki semua guru, terutama bagi guru-guru di daerah terpencil yang jauh dari kecukupan sarana prasarana. Hal ini adalah refleksi saya dari hasil pendampingan saya selama ini di sekolah-sekolah yang berada di Kebun Sawit, Kalimantan Timur. Di sisi lain, guru-guru harus memiliki kepekaan terhadap perubahan ekosistem pendidikan sehingga dengan cepat memahami dan menanggapi perubahan yang terjadi. Keempat adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar di dalam pendidikan anak usia dini ini sangat menentukan karena dapat menumbuhkan kreativitas dan kenyamanan anak-anak. Yang kelima, sarana prasarana. Ketersediaan dan kecukupannya merupakan komponen penting untuk mendorong aktivitas dan kreativitas anak usia dini. Yang terakhir adalah yang keenam, yaitu tata laksana PAUD. Yang dimaksud adalah tata laksana pendidikan yang berpusat pada anak dalam rangka menstimulasi pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh karena itu, pendidikan harus menyenangkan bagi anak. Berikutnya, tahapan pengorganisasian. Pada praktek pendidikan abad 21, tidak hanya bertumpu pada peran guru dan peran lembaga pendidikan, tetapi memerlukan keterlibatan berbagai pihak, di antaranya pemerintah, organisasi, asosiasi, masyarakat, guru, siswa, dan orang tua. Oleh karena itu, pengorganisasian harus melibatkan semua pihak. Tahapan pelaksanaan. Tahapan ini merupakan tahapan dalam pelaksanaan seluruh rencana yang telah disusun. Dengan demikian, PAUD menjalankan kegiatannya berpedoman pada kurikulum yang telah ditetapkan. PAUD juga bertanggung jawab mempersiapkan lingkungan belajar untuk menunjang perkembangan anak. Di sisi lain, mempersiapkan tenaga kependidikan yang kompeten. Dengan demikian, proses pendidikan diharapkan dapat mencapai outcome yang memadai serta anak-anak yang memiliki kompetensi global namun memiliki karakter lokal yang kuat. Tahap pengawasan adalah tahap yang terakhir, merupakan tahap dalam bentuk evaluasi. Evaluasi ini dapat dilaksanakan secara berkala untuk menjamin bahwa model pendidikan yang diterapkan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Evaluasi digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki tata kelola pendidikan yang ada. Hadirin yang berbahagia, abad 21 merupakan masa yang penuh tantangan, tidak hanya dalam bidang pendidikan, tetapi juga dalam semua bidang. Oleh karena itu,
Diperlukan sistem pendidikan yang responsif dan adaptif. Di tengah ancaman global, sektor pendidikan khususnya PAUD perlu dikelola sebaik mungkin, efektif dan efisien untuk membentuk sumber daya manusia yang memiliki kompetensi global dan unggul, namun berkarakter lokal kuat. Disrupsi dalam bidang pendidikan menentukan adanya adaptasi dalam berbagai komponen pendidikan. Tujuan pendidikan perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial budaya serta perkembangan zaman dan kondisi lingkungan sosial serta budaya. Hadirin yang mulia, sebelum menutup pidato ini, izinkan saya mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya karunia saya diberi kesempatan membaca pidato pengukuhan pelengkap tugas sebagai guru besar di hadapan hadirin yang mulia. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Kementerian Agama yang telah menganugerahkan kepangkatan guru besar kepada saya dalam bidang ilmu manajemen pendidikan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Ketua Senat Universitas Profesor Dr. Haji Siswanto Masudi MA dan Sekretaris Profesor Dr. Haji Maragustam MA beserta anggota yang telah memberi persetujuan PAK, kepada yang terhormat Rektor Profesor Phil Almakin SAG MAG yang telah berkenan memberikan persetujuan usulan PAK saya, dan juga kepada para wakil rektor, khususnya kepada wakil rektor 1 Profesor Dr. Haji Iswandi Saputra SAG MSI dan staf yang telah mengawal usulan PAK saya, kepada Ketua TPKI Universitas Profesor Dr. Haji Kamsi MA dan Sekretaris Bapak Dr. Andi Prastowo SPDI MPDI dan tim penilai yang telah menilai karya ilmiah saya. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Mohrisun SAG BSW MAG MSW Ketua LPPM dan Bapak Ahmad Jainal Arifin MA PhD Ketua Puslibid yang telah banyak memberikan bantuan persyaratan jurnal Scopus yang saya selesaikan. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga kepada Ketua Senat FITK periode 2021 Bapak Dr. Haji Samsudin MM dan Sekretaris Bapak Dr. Haji Rajasa MSI beserta anggota yang telah menyetujui usulan PAK saya. Kepada Dekan FITK Ibu Dr. Hajah Sri Sumardi MPD yang telah berkenan membimbing dan mengarahkan usulan PAK saya secara lancar. Teringat di benak saya pada tahun 2017, beliaulah yang mengingatkan dan menyarankan saya agar mempersiapkan diri untuk mengusulkan kenaikan pangkat sebagai guru besar. Dengan berjalannya waktu, tekad dan semangat dan usaha, akhirnya jabatan guru besar dapat saya capai. Dan juga saya aturkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Hamruni, Bapak Dr. Ahmad Arifi, para dekan sebelumnya. Terima kasih atas izinnya usulan saya PAK ini dapat lancar. Kepada para Kaprodi dan Sekprodi S3, S2, S1 serta teman-teman sejawat, seluruh dosen,
Kabak TU dan para Kasubag, serta seluruh teman-teman tenaga kependidikan di lingkungan FITK atas bantuan dan doanya yang tulus. Selanjutnya, terima kasih walaupun beliau tidak hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih kepada Rektor Universitas Tun Hussein On Malaysia, Profesor Dato' TS Dr. Wahid bin Razali dan Dekan Profesor Abdul Rashid bin Abdul Razak yang telah memberikan izin kepada saya melaksanakan kegiatan akademik di UTHM. Kepada pengarah My Rivet, Emeritus Profesor Dr. Jailani bin Yunus yang telah membimbing sandwich program dan sabbatical leave, dan juga kepada Dr. Rafiuddin Afkari almarhum serta Dr. Marfuah beserta keluarga yang telah memberikan fasilitas tempat tinggal selama saya di Malaysia. Terima kasih kepada guru saya yang hadir di tengah-tengah kita, Bapak Profesor Sunarto MA MSc PhD beserta Ibu, Profesor Kumaidi MA PhD beserta Ibu sebagai promotor saya ketika saya menempuh S3 di UNY. Terima kasih Prof atas kehadirannya. Terima kasih juga kepada Prof Dr. Haji Iskandar Zulkarnain, Profesor Dr. Sutrisno MAG, Profesor Nurhaidi Hasan PhD, Profesor Elis Nurlailawati PhD, Profesor Dr. Haji Irwan Abdullah dari UGM, Profesor Dr. Budiono Saputro dari IAIN Salatiga, dan juga Profesor Dr. Ruli Karitas Indra Prahmana dari UAD. Terima kasih kehadirannya. Beliau-beliau yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu tentang riset kepada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara-saudara saya dari Perhutani. Di tengah-tengah kita hadir Bapak Insinyur Haji Risyanto. Beliau adalah Dewan Pengawas Perhutani dan Ibu. Terima kasih di mana beliau. Kemudian Bapak Dr. Insinyur Haji Transtoto Handadari, Direktur Utama Perhutani periode 2005. Terima kasih atas kehadirannya. Kepada juga senior saya, Ibu Dr. Insinyur Endang Sri Sarasti MBA, Direktur Rumah Sakit Estetika Permatasari Semarang, dan juga sahabat lama saya, Ibu Insinyur Diah Sunarsasi. Terima kasih Ibu. Beliau adalah anggota DPRD Salatiga. Terima kasih juga kepada Bapak Insinyur Agus Prastawa MBA, Direktur Utama PT Indutani 1 periode 2018. Dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Serta kepada Bapak Ibu seluruh keluarga besar, mantan pegawai perhutani yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang hadir pada acara ini. Terima kasih juga kepada mitra riset saya, sahabat saya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Sri Puryono KS MP dari Universitas Diponegoro, beserta Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Haji Gunung, terima kasih kepada Bapak Haji Ahmad Gunung selaku CEO Teladan Prima Agro TBK yang diwakili Bapak Sutarto Hadi, Head of Resources Division Teladan Prima Group. Terima kasih atas kehadirannya yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai konsultan pendidikan
di Sekolah Kebun Sawit Kalimantan Timur sejak 2013 sampai dengan sekarang. Terima kasih juga kepada Ibu Dr. Hajah Umi Faisah, Ketua STPI Bina Insan Mulia periode 2011, dan juga teman-teman dosen lainnya yang hadir pada acara ini. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat lama saya, sahabat waktu sama-sama menempuh kuliah di UGM, editor senior FIB UGM, Dr. Anda Sugiastuti MS, atas kolesan editing naskah pidato ini. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada sahabat saya, Five Queen. Kami punya sahabat Five Queen. Beliau sebagian sudah menjadi profesor, berada di atas. Yang pertama adalah Sis Emma, Profesor Emma Marhumah, sahabat kami. Kemudian Sis Marni, ini adalah Profesor Sri Sumarni. Dan juga Sis Isi, mana Sis Isi? Sis Isi, Sis Isi ya. Terima kasih. Sis Naimah, mana? Sis Naimah. Nah, ini teman-teman sahabat saya, kami berlima adalah senior-senior yang sudah berusia, namun tekadnya dan semangatnya luar biasa. Nah, kemudian kepada saudara-saudaraku, Dr. Sigit Purnama tadi hadir dan izin untuk meninggalkan ruangan ini sebelum acara berakhir. Beliau dulu sekretaris Kaprodi dan saya Kaprodinya, jadi sudah seperti keluarga sendiri. Tadi hadir di depan. Terima kasih Bapak Dr. Sigit Purnama, Bapak Dr. Suyadi, Dr. Imam Mustafa dari Win Metro, Dr. Udin, Dr. Arif, Mas Kolis hadir ya, Mas Kolis, kemudian Dr. Kandidat Ali Murfi, Mas Abdul Latif, dan lainnya. Saya tidak bisa menyebut satu persatu. Terima kasih atas dukungan, atas kelancaran capaian guru besar ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya berterima kasih telah menjadi bagian dari keluarga besar UIN Sunan Kalijaga. Sebelumnya, perjalanan karier saya panjang dan unik, sering berpindah dari satu kota ke kota lain karena mengikuti suami bertugas sebagai penjaga hutan. Jadi berkeliling. Diawali saya menjadi guru SMP, guru SMA, Widya Iswara, dan dosen STPI, dan berakhir di UIN Sunan Kalijaga. Terima kasih kepada pimpinan dan Taman Sejawat yang selama ini telah menghantar karier saya sehingga sampai mencapai hari ini. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu guru saya, guru TK, guru SD, guru SMP, SMA. Beliau semua telah mendidik, mengajar dan memberikan jalan terang dan lurus melalui pendidikan. Tanpa beliau, saya tidak dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Pada kesempatan ini pula saya haturkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu dosen S1, S2, S3 yang telah memberikan bekal ilmu. Terima kasih juga kepada para guru dan tenaga pendidik dari Yayasan Teladan Prima dan juga guru-guru dan tenaga pendidik dari PAUD IT Adar Sleman yang telah membersamai saya dalam melaksanakan pengabdian masyarakat dan penelitian. Terima kasih
kepada saudara-saudaraku, keluarga besar RW 052 yang ada di tengah-tengah kita. Dan juga RWPB ya, ibu-ibu rukun warga Pukung Baru dan RT 15 yang guyup rukun. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini pula hadir saudara-saudara saya yang jauh di ujung benua. Ada salah satu saudara saya datang dari Belanda, Mbak Dina. Kak Dina silahkan berdiri, ini kakak saya datang dari Belanda, khusus datang untuk menghadiri acara saya. Dan juga hadir kakak-kakak saya dari Kalimantan, dari Jakarta, dari Madiun, dari Malang, dan Jawa Timur. Mas Gendon, Mbak Nini, Mbak Tati, Mbak Rin, dan lainnya. Dan juga Mbak Yuke, Mbak Tiwi, Kak Dina Hans, dan lainnya yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada almarhum ayahanda Bapak Toto Sukadi bin Kamijan yang berasal dari Mbowerno, Bojonegoro, dan ibu saya yang hari ini hadir duduk memakai kursi roda, usianya sudah 86 tahun. Terima kasih Ibu. Saya bersyukur dilahirkan oleh ibu saya, Ibunda Hajah Raden Nganten Istiti Esmono Siwi binti Raden Esmono Kusumo Diharjo. Rasa hormat dan terima kasih sedalam-dalamnya saya haturkan. Selama ini ibu mengasuh, mendidik kami semua 6 bersaudara dengan kasih sayang, dengan disiplin yang kuat. Ibu menanamkan nilai-nilai luhur yang dapat menjadikan bekal kehidupan. Terima kasih kepada saudara-saudaraku kandung yang hadir, Mbak Erna, walaupun sakit, hadir di tengah-tengah. Mbak Erna silakan berdiri. Ini kakak saya yang pertama, Dr. Erna Wahyuti. Dan Mas Bowo yang tidak bisa hadir pada hari ini. Dan adik saya, Eri Etikawati, Insinyur Eri Etikawati. Dan suaminya, Prof. Dr. Nugroho Marsum, silakan berdiri. Ya. Adikku yang nomor 5, Dr. Gigi Erlina Krisanti, paling kurus badannya. Dan Dek Bambang, hadir Dek Bambang, Dr. Gigi Bambang, ini adik saya yang nomor 5. Dan juga adik saya yang terkecil, Insinyur Ermina Hani. Terima kasih atas kehadirannya. Dan keponakanku semua yang tak terkecuali yang hadir di sini. Tante Erni tidak bisa menyebut satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan doanya. Terima kasih kepada mertua saya, almarhum Bapak Ikhwan dan almarhumah Ibu Suka, yang telah memberi restu, nasihat dan doa-doa terbaik
Terima kasih kepada adik iparku dari Jombang dan Surabaya, Dek Wito, Dek Prapti, Dek Swan, Dek Eni, Dek Kos, Dek Yuniarti, beserta keluarga. Terima kasih atas dukungan dan doanya. Pada duduk di mana ya? Terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan ini pula, saya mengucapkan terima kasih kepada suami tercinta, Mas Haryono. Saya setiap hari panggilnya Mas Haryono, mulai pacaran sampai sekarang Mas Haryono. Panggilan yang romantis. Mohon maaf hari ini Mas Haryono, suami saya memakai alat bantu untuk berdiri karena beberapa hari yang lalu mengalami kecelakaan, jatuh dari tangga, penean. Penean. Suka duka kehidupan telah kami alami bersama. Karena orang hutan ya, saya setelah putus kuliah di Gajah Mada, saya diajak ke pedalaman Kalimantan di tengah hutan. Saya mengalami hidup susah bersama suami saya. Mas Haryono adalah teman diskusi dalam segala bidang, walaupun kalau diskusi saya mesti kalah. Jadi suami saya mesti menang. Nah ini. Terima kasih atas izinnya, karena saya pada waktu ingin sekolah itu mohon izin kepada suami. Sekolah maupun bekerja saya izin dan diizinkan. Terima kasih, saya sudah diizinkan sekolah mulai S1 dan S2 dan S3. Ya, terima kasih atas izin dan fasilitasnya. Sehingga saya dapat mencapai capaian yang tertinggi di dalam bidang akademik. Terima kasih ya Mas Haryono. Mana senyumnya? Masa senyumnya nggak dikasihkan di sini? Ya, maaf biar nggak tegang ya. Dan ini kepada rombongan saya, mohon Bapak Ibu semuanya, saya 2 orang awalnya berkembang menjadi 15 orang. Nah ini yang duduk di depan adalah tim sukses, tim hore saya. Ya, kepada anak-anakku semua, terima kasih atas doa dan kasih sayang, perhatian dan pengertian dan kebersamaannya selama ini yang diberikan kepada Ibu. Mana anak-anakku semuanya? Tepuk tangan. Nah, cucu-cucu. Nah, mereka adalah Rio. Rio, saya panggil Rio, berdiri Rio. Nah, ini Rio nomor 1, istrinya Resa. Nah, Resa berdiri, ini Resa. Yang kemudian anak kedua Rizky, ini Pak Polisi tapi gendut. Polisi gendut. Nah, ini polisi gendut. Nah, anak kedua ini istrinya Ratih Betaria Dewi. Ratih, saya panggil Ratih. Anak ketiga Nisa. Silakan berdiri. Suaminya Ading Tedalosa. Nah, pada kesempatan ini juga saya akan pamer cucu-cucu saya ya. Tolong berdiri sebentar. Halwa, cucu yang terbesar. Halwa, Teteh Halwa. Teteh Halwa mana? Nah, berdiri. Kemudian Teteh Nadira. Teteh Nadira. Ya, kemudian Ahza. Dava, ayo langsung cepat berdiri. Jio, ya, Ayla, Mima.
Nah, ini semoga kalian menjadi anak yang salehah, jujur, amanah, sukses, dan menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kalian semua merupakan pendingin hati, sumber energi, dan juga kekuatan, serta kebanggaan ibu dan eyang Ti, ya anak-anakku dan cucu-cucuku semuanya, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ibu dan bapak. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada besan-besan saya yang hadir, besan saya Bapak Teguh dan Ibu Teguh. Terima kasih atas kehadirannya. Dan juga pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kontribusi capaian ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangannya. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun pergi umroh ke kota Mekah. Saya ulang, pergi umroh ke kota Mekah, ingin berlama-lama, ingin berdoa berlama-lama. Semoga pidato ini membawa berkah, mendatangkan rahmat untuk kita semua bersama. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Erni Munastiwi MM, kami mohon menempatkan diri. Ketua Senat didampingi Sekretaris Senat, kami mohon mengukuhkan jabatan Guru Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 26486/MPK A/KP.A/5.01/2022 tanggal 20 April 2022 dan pidato pengukuhan yang disampaikan dalam sidang Senat Terbuka UN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada hari Kamis 1 Desember 2022. Dengan ini kami mengukuhkan Profesor Dr. Erni Munastiwi MM sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu manajemen pendidikan pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai saudari. Amin. Yogyakarta, 1 Desember 2022, Ketua Senat Profesor Dr. Siswanto Masruri MA. Pengalungan Samir Guru Besar dan pemindahan ikat topi toga.
Dilanjutkan foto bersama Ketua Senat, Sekretaris Senat, Rektor, Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, guru besar yang telah dikukuhkan beserta keluarga. Kami silakan kembali ke tempat. Sambutan Rektor. Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, kami mohon berkenan memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmah atau kebijaksanaan kepada Luqman. Bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang tidak bersyukur, Tuhan Maha Kaya, Maha Terpuji. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, dia menasihatinya, wahai anakku, jangan mempersekutukan Tuhan. Sesungguhnya itu adalah kezaliman yang besar. Ketua dan Sekretaris Senat, mohon berdiri Prof, supaya kelihatan yang disebut-sebut dari tadi. Prof Siswanto Masruri dan Prof Marakustam Siregar. Saya perkenalkan anggota Senat yang lain, Ibu Prof Dr. Sri Sumarni, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya sangat senang sekali dan merasa bangga kehadiran Prof Sutrisno. Mohon berdiri Prof Sutrisno. Prof Sutrisno adalah mentor saya. Tidak hanya dalam hal pendidikan, akademik dan manajemen, tetapi adalah guru saya dalam bidang bulu tangkis. Sayang sekali, saya tidak kuat menjalani bulu tangkis, saya harus berganti tenis yang lebih mudah, yang lebih mudah. Maka mentor saya berganti Prof Marakustam. Saya perkenalkan yang lain dari ujung Prof Emma Marhumah, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Prof Makhrus, Dekan Fakultas Syariah. Prof Dudung Abdurrahman, Guru Besar Fakultas Adab. Beliau sangat telaten dalam mengkaji sejarah Islam. Prof Kamsi dari Fakultas Syariah dan Hukum. Kemudian Prof Abdul Munib, harus mantap itu baknya itu, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan sekaligus Wakil Dekan 1. Kemudian Prof Abdul Karim, Fakultas Adab, dan saya selalu mengingat bidangnya dulu sebelum manusianya, yaitu bidang falak satu-satunya di UIN Sunan Kalijaga, Prof Suseknan. Terima kasih ketelatennya. Beliau sekaligus peraih rekor muri untuk koleksinya tanggalan. Kemudian yang di belakang adalah Dr. Arifi, dulu adalah Dekan Fakultas Tarbiyah. Dr. Muhammad Sodik, Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora. Dr. Khurul Wardati, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi. Dr. Afda Waiza, kok tidak berdiri, nggak kelihatan. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Mana Pak Dr. Afda? Mana Bu Dr. Khurul? Loh, sudah tidak ada. Tadi ada saya sebelum ke sini. Kemudian Profesor Casmini. Semoga masih ada. Masih ada Profesor Casmini. Profesor bidang Psikologi Fakultas Dakwah, Profesor Mahmud Arif, Fakultas Tarbiyah. Ibu Dr. Sri Utami Zuliana sudah hadir 3 kali dalam sidang Senat. Terima kasih Ibu. Kemudian Dr. Ibi Syatibi, dia hadir juga 3 kali tapi tidak mau ke depan, kadang-kadang duduk di pojok sebelah sana. Prof Nurdin dari Fakultas Adab. Ya sudah saya tulis ini, saya lewat. Terima kasih kehadirannya. Dan tentu saja para
Wakil Dekan, para Kaprodi, para Sekprodi, Pak Kabiro, Pak Dr. Mahmad Rahmatullah, para dosen, para mahasiswa. Saya akan menyapa tamu undangan Profesor Sunarto, Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta. Masih di sini? Terima kasih kehadirannya. Bapak Profesor Kumaidi dari Klaten, Bapak Profesor Sri Puryono, Guru Besar Universitas Diponegoro. Terima kasih. Kemudian Bapak Ibu Bambang Paryanto, Dewan Pengawas Perum Perhutani. Kemudian Bapak Insinyur Haji Miftahuddin Afandi dan Ibu Hajah Diah Sumar Sani, anggota DPRD Kota Salatiga. Tentu saja suami tercinta Insinyur Haryono Kusumo MM. Terima kasih kehadirannya, semoga cepat sembuh Pak. Sering disebut-sebut oleh Bu Erni, betapa cintanya Bu Erni kepada Pak Haryono. Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya mendapatkan SK berisi 50 orang dari seluruh Indonesia, dari BPIP. BPIP memberi penghargaan berbagai kategori terhadap 50 orang, salah satunya adalah kategori aktivis difabel. Dan yang mendapatkan salah satunya adalah istri saya, Rofah PhD. Alhamdulillah, mari kita syukuri. Ya. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Bapak Ibu sekalian, sudah disebut tadi oleh Ketua Senat, Prof. Siswanto, Bu Erni ini adalah pribadi yang teguh, telaten, tidak pernah putus asa. Saya mengalami perjumpaan Ibu Erni ini dalam beberapa kesempatan, tentu saja sesama orang Bojonegoro, dari Burno dan IKIP PGRI Bojonegoro. Kemudian beliau ternyata juga pernah tinggal di Patrang, Jember. Saya juga orang Jember. Kemudian Purwokerto, istri saya orang Purwokerto. Banyak sekali perjumpaannya. Kemudian orang Solo, ini yang membuat beliau tetap anggun dan ramah ya. Orang Solo. Tentu saja beberapa tempat yang membuat kita berdua ada banyak persamaan. Burno, Kepoh Baru, Klangon, Patrang, Ambulu, Gumuk Emas, Watu Ulo, dan Kayangan Api. Inilah persamaan nama-nama daerah yang tidak akan tahu kalau bukan orang dari sana. Mari kita syukuri. Ibu Erni sering saya jadikan contoh di dalam berusaha mengejar guru besar. Tentang riset-risetnya di Malaysia atas biaya LP2M dan juga biaya mandiri. Beliau menjalin network, saya kira yang luar biasa, karena beliau baru saja pindah dari Widya Iswara ke dosen. Dan beliau sangat teguh dan sangat bangga sama keluarganya. Ibu Bapak, tadi saya lupa menyebut Ibu Susila Ningsih. Ternyata duduk di barisan kedua. Terima kasih Ibu Susi, sudah 2 kali hadir. Kemarin juga hadir. Pak Kunto selalu hadir di mana saja, siapapun yang ceramah. Saya mengenal Ibu Profesor Erni ini sebagai orang yang lembut ya, dan juga teguh. Ini perpaduan yang sulit. Sopan, lembut, pemurah, tetapi tidak pernah berputus asa. Senyumnya yang khas. Saya kira saya belajar banyak dari Ibu Erni. Usia beliau yang tidak muda, saya jelas lebih muda, tetapi semangat beliau lebih muda dari saya. Beliau ketika akan pergi ke Kalimantan, kebetulan punya TK di tengah hutan, betul Pak G? Ya, dan juga berangkat ke Malaysia dan juga ke Jepang. Saya sangat terkejut, dari mana dananya? Sebagian dari LP2M, sebagian dana mandiri. Inilah yang patut kita tiru. Seorang dosen
yang siap berkorban untuk risetnya. Dosen yang militan. Tepuk tangan untuk Ibu Prof. Arni. Saya sebagai pendengar dan juga pembaca pidato pagi ini mempunyai pemahaman yang berbeda dengan Bu Prof. Erni tentang tulisan Prof. Erni itu sendiri. Jadi ini memakai faham Prancis, namanya Roland Barthes, The Death of the Author, matinya sang penulis, karena pembacanya dihidupkan. Saya adalah pembaca yang berusaha memahami dengan cara saya. Sebetulnya yang ditulis Bu Erni, kalau kita perhatikan, itu menginspirasi. Ternyata saya sudah tua, harus pakai kacamata. Pertama, Ibu Erni mengingatkan pada tahun 1907 ketika Maria Montessori mendirikan Casa de Bambini, sekolah anak-anak. Maria Montessori memiliki pemikiran pada halaman 4, proses belajar yang alami, interaksi anak dan lingkungan. Ini saya kira yang perlu digarisbawahi, interaksi anak dan lingkungan. Ini sungguh mahal sekali. Anak-anak saat ini sampai kuliah jarang dikenalkan alam, tetapi di kelas, didoktrin, didogma, dan disuruh menghafal. Anak-anak kita diperlombakan hafalannya, hafalan kitab suci, hafalan mantra, hafalan doa, dan hafalan-hafalan ideologi. Jadi sebaiknya memang kita kembali ke awal kepada Maria Montessori di dalam pendidikan kita. Itu yang saya pahami. Ini sungguh pengingat yang luar biasa terhadap masa depan pendidikan Indonesia. Mari kembali ke hutan Kalimantan, di mana beliau punya TK di sana. Mari kita belajar dari alam. Ini yang dulu dilakukan oleh Aristotle, bernama Lyceum, 2500 tahun yang lalu. Yang berbeda dengan resep gurunya, Plato, bernama akademi, belajar di kelas. Aristotle mengajak murid-muridnya wandering around, berjalan berkelana. Dan ini juga akhirnya menjadi faham sufi As-Suhrawardi di dalam khasanah tradisi Islam. Kemudian Bapak Ibu, saya juga mendapati pada halaman 8 dan halaman 9, Ibu Erni mengutip John Dewey bahwa yang terpenting di dalam pendidikan adalah praktek dan berpikir. Praktek dan berpikir. Ini rasa-rasanya sampai kita usia mahasiswa. Sekali lagi, kita lebih banyak didoktrin. Kita lebih banyak menghafal. Kita lebih banyak mengikuti dan mengulang-ulang. Maka saya kira kalau beliau membahas dari pendidikan dini, sejak dini sebaiknya, entah bagaimana cara mengubahnya, kita diajarkan untuk berpikir, bukan untuk mengulang-ulang. Dan saya kira pendidikan Indonesia sudah saatnya mengajak kita semua untuk memberi ruang kepada para siswa kita. Beberapa pendidikan alternatif, misalnya sekolah tumbuh, sekolah mangunan, SD, TK, sudah mulai mengikuti ini, tapi jumlahnya sedikit dan bukan merupakan kebijakan, bukan merupakan policy dari negara. Maka tugas kita semua adalah sedikit memikirkan bagaimana pendidikan kita agar membebaskan. Bapak Ibu sekalian, kita lihat Ibu Erni pada halaman 11 mengutip Ki Hajar Dewantoro yang memaknai pendidikan sebagai upaya memperoleh kemerdekaan. Kemerdekaan lahiriah dan kemerdekaan batiniah. Otonomi berpikir, mengambil keputusan, dan mentalitas demokratik. Sekali lagi, saya kira ini patut direnungkan.
pendidikan kita lebih banyak menekankan kompetisi dari kecil. Apalagi meniru supaya menjadi artis ini atau orang terkenal ini, supaya instan, lebih populer, kemudian muncul di media, kemudian layak diperdagangkan. Kita tahu anak-anak kecil sekarang banyak dieksploitasi menjadi artis dadakan. Kemudian manajer dan orang tuanya menikmati popularitas itu. Saya kira itu sah-sah saja selama tidak melanggar hak asasi anak. Tetapi jika semuanya menginginkan hal yang sama, ini akan berbahaya. Ini akan mengarahkan generasi muda nanti kepada hal-hal yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Apalagi era sosial media saat ini. Terutama Indonesia di level Asia Tenggara, terkenal kita malas membaca, banyak mengulang, mudah percaya pada rumor, mudah percaya pada hoax, mudah percaya pada status Facebook, mudah percaya pada tweetan Twitter, percaya pada berita-berita tidak jelas dari media sosial. Maka kita tidak merdeka. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam rangka mengapresiasi tulisan Bu Erni, saya kira kita perlu juga membaca halaman 11. Di halaman 11 beliau mengatakan, salah satu keterampilan pembelajaran pada abad 21 yang harus dimiliki anak ialah creativity. Creativity atau kreativitas. Baru saja UIN Sunan Kalijaga menerima asesmen dari FIBA, Foundation International Business Administration Accreditation, dan AUNKE, Asian University Network Quality Assurance. Salah satu kritiknya adalah kurangnya ruang kreativitas bagi mahasiswa di dalam kurikulum kita. Kurikulum tidak memberi banyak ruang untuk penemuan, discovery, dan untuk berpetualang, adventure. Kita lebih banyak menghafal, sekali lagi, kita lebih banyak mengulang-ulang. Saya kira ini adalah tugas nasional, tugas semua orang, tugas pemerintah, tugas masyarakat, tugas akademisi, tugas para dosen seperti kita. Bapak Ibu, kurikulum merdeka saat ini saya kira itu adalah terobosan. Tetapi kadangkala kita sudah cenderung melakukan penyeragaman. Semuanya magang, semuanya di perusahaan. Padahal tidak semua jurusan, tidak semua fakultas, tidak semua bidang bisa dilakukan magang. Misalnya bidang tafsir, bidang hadis, dan bidang-bidang yang lain. Maka setiap ada ide baru, kita berusaha melakukan penyeragaman, bukan memberikan ruang kreativitas. Ya, dipikir-pikir memang perguruan tinggi salah satu kelemahannya adalah mempunyai bargaining yang lemah di dalam bidang ekonomi dan bidang politik. Perguruan tinggi, SD, SMP, SMA memang tidak menghasilkan apapun. Profit tidak bisa dihasilkan, tetapi itu membangun masa depan. Dan perguruan tinggi juga tidak bisa menghasilkan ekonomi secara instan, apalagi politik. Perguruan tinggi terbukti tidak menyumbang suara, tidak menyumbang voters. Bahkan para mahasiswa cenderung golput, golongan putih. Nah, ini salah satu tantangan kita. Bagaimana caranya tetap mensupport perguruan tinggi, baik dari sisi anggaran, dari sisi kebijakan, dan dari sisi moral. Saya kira tidak hanya perguruan tinggi, TK, SD, SMP, SMA, juga memerlukan support yang ikhlas dari kita. Saya kira Bu Erni juga sangat baik sekali di dalam membandingkan pendidikan dengan negara lain, misalnya Norwegia. Di Norwegia adanya mata kuliah atau pelajaran keberagaman dan saling menghormati.
Ini saya kira malah unik, dan justru di kita, di Indonesia, tidak ada pelajaran keragaman dan saling menghormati. Prof. Sukiman kemarin mempresentasikan naifnya Indonesia dengan banyaknya pelajaran agama, tetapi secara moral, baik individual maupun masyarakat, kita termasuk gagal. Ini sungguh naif dan ini sungguh paradoks. Dan ini merupakan pekerjaan rumah bagi kita semua, memikirkan pendidikan. Kemudian Ibu Erni membandingkan dengan Hong Kong misalnya. Yang menarik, di Hong Kong ada pelajaran emosional dan juga aspek estetik dan fisik. Di sini juga kita lihat Indonesia kurang memperhatikan aspek seni, kurang menghargai seni. Kita juga kurang menghargai olahraga. Maka saat ini kita belum bisa berkompetisi di FIFA World Cup. Prestasi olahraga kita juga banyak menurun. Begitu juga di dalam bidang seni, kita sangat kekurangan bahan. Dan yang diperlukan bukan teori menghafal lebarnya lapangan sepak bola atau siapa yang juara di setiap tahunnya di dalam laga dunia, tetapi praktek olahraga untuk menyehatkan badan dan praktek berseni untuk perkembangan jiwa dan keindahan hati dan ketulusan hati. Tidak hanya melulu sains, tidak hanya melulu teknologi, tapi kita juga perlu mengenal lukisan, mengenal lagu, mengenal tari, dan seni lain, misalnya fashion dan lain-lain. Bapak Ibu, dalam menghargai Prof. Erni, salah satu dari perhatiannya adalah kurikulum di era globalisasi. Menurut beliau pada halaman 18, saya kutip, pada era globalisasi, kurikulum pendidikan harus bersifat fleksibel, siap akan perubahan, serta syarat akan kemungkinan dalam hal desain, penyampaian, dan luaran. Maka abad 21 pada halaman 18, pelajar yang mandiri dengan menitik beratkan pada keterampilan penyelesaian masalah dan konsep belajar untuk belajar. Yang paling terakhir, saya kira ini adalah kontribusi yang baik dan patut kita renungkan, baik kehidupan Indonesia maupun kehidupan dunia, baik untuk individu maupun untuk masyarakat, adalah partnership atau persahabatan. Saya kutip dari Prof. Erni. Partnership for 21st Century Learning mengungkapkan konsep pendidikan abad 21 yang lebih sederhana, yaitu keterampilan yang terdiri dari kreativitas, berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Kita tidak berkompetisi, kita tidak bermusuhan, kita tidak menang-menangan, tetapi kita menang bersama. Yang menang pada abad 21 menurut Noal Yuval Harari bukan orang yang kuat, bukan orang yang mengalahkan, tetapi yang menang adalah mereka yang bisa bekerja sama. Yang menang menurut Ibnu Khaldun, seorang pemikir muslim, adalah mereka yang pandai menjalin pertemanan dan persahabatan. Win Sunan Kalijaga untuk bangsa, Win Sunan Kalijaga mendunia. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalhu fi amaini anishkurli waliwalidayk ilayyal masir. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaimi maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ja'al fi ijtima'ina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala daynan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitah ya awwalal awwalin ya awwalal awwalin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin ya dza quwwatil matin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ketua Senat menutup sidang Senat terbuka dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada para anggota Senat serta para tamu undangan. Sidang Senat terbuka UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Erni Munastiwi MM sebagai guru besar dalam bidang ilmu manajemen pendidikan pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kami nyatakan ditutup dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kepada Profesor Dr. Erni Munastiwi MM beserta keluarga, kami mohon menempatkan diri untuk menerima ucapan selamat dan berfoto bersama terlebih dahulu.